Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat LC yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa, dan insya Allah kita di saat ini akan membahas tentang tema yang sangat penting, yaitu tentang dahsyatnya kekuatan iman. Ya. Tentunya kita paham bersama bahwa iman sumber ataupun intinya berada di dalam hati. Ya. Dari dalam hati inilah nanti yang akan menjadi power ataupun kekuatan sehingga orang mampu untuk beraktivitas, bergerak, dan beramal. Di sana ada orang yang mungkin tidak sempat pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Hal itu bukan karena fisiknya lemah. Ya. Ada juga orang yang tidak bisa membaca Al-Quran bukan karena sibuk oleh pekerjaannya dan tidak punya waktu. Dan semua bentuk-bentuk kebaikan lainnya tidak bisa diamalkan bukan karena fisik, bukan karena nggak ada waktu, dan bukan karena hal lain. Namun hal itu disebabkan karena lemah iman. Sehingga keterbatasan fisik itu tidak bisa menjadi penghalang dalam beramal jika dia memiliki kekuatan iman di dalam hatinya. Jadi saya kembali menegaskan bahwa modal dalam berbagai macam kebaikan, perilaku, sikap, ya, semuanya itu adalah
iman yang ada di dalam hati kita. Ada sebuah ayat, misalkan kita ambil dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Allah atau Dia akan menggantikannya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan juga hadis yang masih berkaitan dengan masalah ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min malin. Tidaklah berkurang sedekah dari harta yang kita infakkan. Nah, sikap kita ketika mendengarkan atau membaca nas dari wahyu tadi, maka semakin kita beriman, pastinya akan menjadikan kita mampu untuk beramal dan semakin orang tersebut menjadi yang dermawan. Namun di sebagian dari manusia ada juga yang punya kelebihan rezeki, terkadang masih merasa sayang untuk menginfakkan harta yang dia miliki. Ada sesuatu di dalam hati yang mungkin bertanya-tanya, kapan atau apakah Allah akan menggantikan uang yang sudah kita infakkan? Bukankah hal itu merupakan bagian dari keraguan yang ada dalam hati kita? Tentunya bibir kita nggak bakalan, tulisan kita nggak bakalan ngomong, Allah kapan sih balikin uang yang sudah kita infakkan? Tidak. Namun hati itu bagian dari sesuatu yang memang Allah bisa melihat dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, penyakit di dalam hati. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Inilah yang bisa menjadi penghalang amalan ataupun keimanan seseorang, sehingga dia terkadang menjadi ragu atau terkadang menjadi tidak maksimal di dalam melakukan aktivitas dari implementasi keimanan yang berasal dari hatinya. Kemudian ada ayat yang lain, misalkan ini ayat yang berkaitan dengan jomblo ya. Jomblo ataupun orang yang belum menikah, Quran surat Nur ayat 32. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kebanyakan dari orang yang tidak ataupun belum menikah itu disebabkan karena belum mampunya dari sisi harta ataupun materi. Oleh karenanya Allah singgung di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah oleh kalian orang-orang yang masih membujang di antara kalian dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka fuqara, jika mereka fakir, jika mereka tidak punya apa-apa. Fakir ini lebih parah daripada miskin. Fakir ini sangat-sangat tidak punya apa-apa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memberikan anugerah kepadanya sehingga dia menjadi mampu karena karunia-Nya. Allah Maha luas, pemberiannya lagi Maha mengetahui. Tentunya orang-orang yang dia merasa ragu-ragu, dia sudah mampu sebenarnya tapi merasa ragu-ragu untuk menikah, ketika membaca ini maka sudah menjadi layak untuk dia segera kuatkan dan bismillah untuk melakukan nikah, karena nikah bagian dari implementasi keimanan. Sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengaruh iman juga selain tadi berdampak untuk ibadah, berdampak untuk amal saleh, juga iman ini memiliki dampak kepada sikap ataupun perilaku seseorang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, iman itu seperti pohon yang baik atau akar pohon yang baik.
Sebagaimana firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Asluha thabitun. Akarnya, ini kata para ulama adalah keimanan terhadap la ilaha illallah, itu tertancap kuat di dalam tanah, ya, fil ard. Thabitun. Wa far'uha fis sama. Sedangkan cabang-cabangnya itu menjulang ke atas langit. Seperti itulah bahwa semakin kokoh seseorang dalam keimanannya, maka insya Allah itu akan berbuah kepada dahan, kepada tangkai, dan kepada buah-buah di pohon tersebut. Dan kita juga sering mendengar bagaimana Rasulullah SAW dalam berbagai redaksi hadis menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, dan seterusnya. Ini semuanya menunjukkan bahwa tolak ukur perilaku seseorang itu standarnya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Orang yang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam atau berkata baik. Orang yang beriman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menghormati tamunya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, ara'aita alladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau melihat bagaimana orang yang mendustakan agama? Siapa? Mendustakan hari akhir. Din di sini maknanya bisa jadi hari akhir. Ternyata disebutkan di situ yang ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u'al yatim, ya, yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, yang memang dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi kaitannya yang perilaku dia tidak baik kepada yatim, dia tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, itu dikaitkan dengan masalah iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu juga perilaku misalkan seperti salah seorang sahabat Umar bin Khattab, kita sudah paham bahwa beliau adalah sosok yang tegas, ya, keras. Bahkan sebelum masuk Islam, sebelum ada keimanan, kejam sekali, ya. Meskipun ada beberapa perbincangan dalam riwayatnya, ada yang mengatakan bahwa beliau itu pernah membunuh anak perempuan di zaman jahiliyahnya itu. Ala kulli hal, bahwa Umar ini sosok yang keras, tegas. Kemudian setelah dia masuk Islam, maka berubah menjadi orang yang lembut terhadap keluarganya, terhadap istrinya, ya. Karena memang dia dibimbing oleh keimanan tersebut. Bahkan kalau kita lihat Umar ini bisa seperti itu, ya. Padahal setan saja atau jin saja itu sangat takut dengan Umar ini. Setan itu takut bukan karena keimanannya tok, bukan. Karena di atas Umar itu ada Abu Bakar yang sudah sepakat kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah, Abu Bakar itu nomor 1 di atas Umar bin Khattab, ya. Namun setan ini memang takut dengan sosok Umar karena tadi sudah keimanannya juga Masya Allah, ya, dan juga ada watak yang sangat keras di dalam diri Umar. Sosoknya, matanya, mungkin secara perawakannya juga sangat menakutkan bagi setan. Sehingga kalau Umar masuk ke dalam sebuah gang, maka setan itu pasti akan mencari jalan yang lain. Hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain tadi iman bisa memberikan kekuatan kepada atau memberikan pengaruh kepada amal saleh, memberikan pengaruh kepada perilaku, ya. Juga ternyata iman juga bisa memberikan kekuatan, memberikan power kepada tubuh kita, ya, kepada tubuh kita. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan nas-nas yang berkaitan dengan masalah ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang atau barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Jadi amal saleh dengan landasan keimanan, falanuhyiyannahu, maka kami akan memberikan kehidupan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik atas apa yang telah mereka lakukan. Ulama ahli tafsir memberikan atau menjelaskan makna falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik, itu dengan penafsiran bituma'ninati qalbihi wa sukuni nafsihi wa adamu iltifatihi lima yushawwis alaihi qalbuh wa yarzuquhullahu rizqan halalan thayyiban min haitsu la yahtasib. Artinya orang yang beramal salih dengan landasan iman, maka janji Allah kepada orang tersebut itu akan memberikan ketenangan hatinya, tuma'ninati qalbihi wa sukuni nafsihi, dan juga kenyamanan jiwanya, tenang, nyaman jiwa dan hatinya. Wa adamu iltifatihi lima yusawwis alaihi, dan dia tidak istilahnya kesana kemari, tengok tengok ya, artinya dia teguh dengan apa yang dia lakukan ya, dengan keimanannya ya, dan tidak mendengarkan atau mengikuti bisikan was-was yang ada terhadap hatinya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala, para mufasir menyebutkan wa yarzuquhullahu rizqan halalan thayyiban, dan juga Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut yang beramal soleh dengan landasan iman itu, memberikan rezeki yang halal, baik, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya, ini artinya bahwa orang-orang yang beramal saleh dengan kondisi apapun, dengan status apapun, selama dia itu beramal saleh dengan landasan iman, maka ketenangan hati, ya, kemantapan jiwa akan dia raih, plus rizki yang akan Allah berikan yang baik dan thayyib, yang halal dan yang baik. Dan tentunya ini yang diharapkan oleh kita semua, ya, ketenangan hati. Begitupun Ibnu Katsir menyebutkan wal hayatu thayyibah tashmalu wujuhar rahah min ay jihatin kanat. Kehidupan yang baik itu mencakup semua bentuk ketenangan, ya, semua bentuk ketenangan, kenyamanan, ya, dari berbagai arah. Ya, itu yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang beramal soleh dengan landasan keimanan. Ya, artinya orang-orang yang beriman, insya Allah dia tidak akan stres, atau mungkin sedikit stresnya, ya, terminimalisir, ya. Tidak galau, ya, anti stres, anti galau, karena ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Begitupun ayat yang lain yang masih yang serupa, pengaruh iman terhadap kekuatan fisik, ya, kemantapan jiwa, ya, dan juga memaksimalkan imun di dalam dalam jiwa seseorang atau raga seseorang. Quran surat Hud ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, maka akan diberikan hujan kepada kalian, diturunkan hujan kepada kalian dari langit, midrara, dengan deras.
wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kepada kalian kekuatan di atas kekuatan kalian, kekuatan kepada kekuatan yang kalian miliki. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang mujrim, yang berdosa. Ya. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan pengaruh dari istighfar, dan istighfar bagian dari keimanan. Istighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, itu akan memberikan dua pengaruh di sini ya. Pertama adalah memberikan rezeki berupa hujan ya. Yang kedua, memberikan kekuatan kepada tubuh orang tersebut ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan juga kepada Fatimah putrinya, di saat itu Fatimah dan Ali suaminya itu mengeluh ataupun meminta pendapat kepada bapaknya, itu Rasulullah SAW, karena Ali miskin, sehingga Fatimah istrinya membantu pekerjaan Ali dalam menafkahi keluarganya. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan keluhan dari putrinya, capeknya dia, Rasulullah SAW mengajarkan atau memberikan solusi berupa tarbiyah imaniyah, yaitu amalan zikir sebelum tidur, yaitu baca tasbih subhanallah 33, baca alhamdulillah 33, dan Allahu akbar takbir 34, total semuanya 100. Maka kata Rasulullah SAW, amalkan itu, dan beliau bersabda, innahu khairun lakuma min khadimin. Hal ini atau amalan tersebut lebih baik untuk kalian dari seorang khadim ataupun pelayan ataupun budak yang kita suruh untuk membantu pekerjaan kita. Ya, nas-nas seperti ini banyak sekali yang intinya semua itu merujuk kepada bahwa keimanan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita, kekuatan fisik kita, dan imun yang ada dalam badan kita. Ya. Begitu juga ada athar ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, innalil hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan keimanan ya, itu merupakan cahaya di dalam wajah, cahaya di wajah. Wa nuran fil qalbi, juga keterangan, terang ya, penerang di dalam hati. Wa sa'atan fil rizqi, dan menjadikan rizki luas atau lapang. Wa quwwatan fil badan, dan menjadikan badan itu kuat ya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan juga menjadikan hati-hati makhluk itu bisa menjadi suka ataupun cinta kepada orang yang tadi melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan apa itu? Umumnya yang dari yang terkecil sampai yang menurut kita itu besar. Seperti misalkan memungut sesuatu di jalan, sampah misalkan. Ya, tersenyum kepada orang, melakukan salam, dan lain sebagainya. Dan beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan, wa inna lis-sayyi'ati, dan sesungguhnya kejelekan pun sama memiliki dampak. Tadi iman dampaknya Masya Allah, sekarang kejelekan lawan dari iman berupa pelanggaran ataupun kemaksiatan. Maka dampaknya apa? Sawadan fil wajhi, akan menjadikan wajahnya itu hitam ya, musam. Wa zulmatan fil qabri, menjadikan gelap di kuburan. Wal qalbi, juga di hati. Wa wahnan fil badani, dan juga bisa memberikan kelemahan ya, secara fisik, secara badan. Wa nuqsan fil rizqi, dan memberikan efek mengurangi rezeki, bisa jadi tidak berkah ataupun nominalnya berkurang. Wa bughdatan fi qulubil khalqi, dan juga bisa berdampak menjadikan orang tidak suka ya. Orang-orang ataupun hati-hati makhluk itu tidak menyukai kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran ataupun kemaksiatan tersebut ya. Sahabat LC yang berbahagia rahimani Allah wa iyyakum. Jadi
sangat erat kaitannya tadi ya, antara iman, kemudian ada imun ya, ataupun kekuatan di dalam jiwa kita, raga kita, kemudian dampak juga tadi terhadap amal soleh dan juga kepada perilaku ya. Dan sebagaimana kita ketahui, iman ini naik turun ya, tidak stabil secara umum. Hanya Rasulullah SAW yang memang keimanannya stabil, karena Rasulullah ini dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah ketika melakukan sebuah pelanggaran sebagaimana manusia biasa, Rasulullah ya, pasti akan ada teguran, pasti akan ada yang meluruskan ya. Sehingga Rasulullah ini senantiasa stabil ya. Begitupun para sahabat ini tidak ada yang stabil, naik turun ya. Naik turun. Kita ambil contoh misalkan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau marah ya, marah yang mungkin menurut kita sangat wajar ya kalau lihat kisahnya ini, dan bisa jadi kalau menimpa kita bisa lebih parah lagi dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini punya kerabat sepupu ya, anak dari bibi, yang mana dia itu orang miskin, dan Abu Bakar memberikan nafkah ataupun sedekah kepada orang tersebut ya, setiap saat, mungkin setiap hari. Nah, sayangnya orang yang dikasih nafkah tersebut oleh Abu Bakar, kasih sedekah tersebut, telah menfitnah putri Abu Bakar, yaitu Aisyah, sebagai seorang pezina ya. Sebagai seorang pezina, tentunya Abu Bakar sakit hati dan beliau bersumpah sumpah tidak akan memberikan lagi nafkah ataupun sedekah kepada kerabatnya tersebut ya. Berkaitan dengan ini, maka saat itu turunlah ayat Quran surat Nur ayat 22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kalian itu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, intinya ayat ini memberikan teguran kepada Abu Bakar saat itu dan kepada siapapun dari umat Rasulullah untuk memaafkan kekeliruan ataupun kesalahan saudaranya atau kerabatnya ataupun saudara seimannya saat dia memang melakukan kesalahan. Maka dengan memaafkannya tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan orang yang suka memaafkan orang lain. Maka Abu Bakar ketika mendengar ayat ini, beliau berkata, bala wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Baik ya Allah, ya Rabb, langsung dia seolah-olah berkomunikasi, sungguhnya saya sangat suka, sangat senang ketika Allah mengampuni saya. Setelah itu Abu Bakar kembali memberikan nafkah kepada kerabatnya tadi, dan bahkan lebih banyak lagi ya. Artinya Abu Bakar setelah naik, dia turun imannya tapi melonjak lagi, semakin naik, semakin tinggi ya keimanannya. Sebagaimana Umar juga ya, kita ambil contoh kisah Umar ketika Umar sempat ketinggalan salat asar berjamaah. Ini diambil dari kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Di situ berkata anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bagaimana Umar keluar ke kebunnya, kemudian dia saking mungkin melihat bagaimana kebunnya penuh dengan kurma sampai lupa ketinggalan salat asar berjamaah. Maka yang Umar lakukan adalah dia bersaksi, kemudian dia mensedekahkan ya, kebun tersebut untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Seperti itulah kehidupan orang-orang yang beriman di zaman Rasul atau para sahabat. Dia naik keimanannya, kemudian turun, namun setelah turun bangkit kembali dan lebih naik lagi keimanan yang dia miliki. Ya, tentunya mereka adalah qudwah
ataupun contoh suri tauladan yang harus kita ikuti. Dan banyak lagi sebenarnya kisah-kisah yang menceritakan tentang erat hubungannya antara imunitas, kesehatan, kekuatan badan kita dengan keimanan yang kita miliki. Ya. Bahkan Allah juga di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 menceritakan atau memberikan informasi kepada kita dengan firman-Nya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami menurunkan Al-Quran ini sebagai penyembuh, penawar, dan juga kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Tentunya yang dimaksud, ini sepakat para ulama tafsir, yang dimaksud dengan min di sini adalah min li bayanil jins, ya, menunjukkan atau mengartikan bahwa semua Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh, ya, sebagaimana hadis yang menceritakan tentang para sahabat yang menyembuhkan saat itu ketua kampung, ya, kepala kampung yang terkena bisa dari hewan, disembuhkan dengan baca Al-Fatihah. Ya, hal ini juga diamalkan oleh salah seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim. Ya, dia punya penyakit, kemudian dia meruqyah dirinya dengan membaca Al-Fatihah dan juga sembuh. Ya. Dan tentunya ini pun patut untuk kita tiru. Ya. Meminta ataupun berobat untuk penyakit yang kita miliki, ini merupakan sunnah yang harus atau yang dianjurkan untuk kita lakukan, dan diantaranya adalah dengan ruqyah atau membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun surat Al-Fatihah kepada tubuh ataupun sakit yang kita alami. Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, ya. Dan tentunya kita semua bisa merasakan bagaimana dampak dari keimanan ini, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam kondisi iman. Hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.